Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas nabi yang pertama, yaitu bapak moyangnya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di sini ada pembahasan mengenai penciptaan Nabi Adam dan hikmah di balik penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jadikan di bumi ini seorang khalifah. Ya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini punya tugas, Pak. Tugasnya itu sebagai khalifah, khalifatun fil ardh, ya. Khalifah di muka bumi ini, yang memimpin bumi ini, ya. Yang seharusnya sebagai seorang khalifah menyebarkan kebaikan di muka bumi ini, ya. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika manusia itu tinggal di sebuah tempat, biasanya makhluk-makhluk yang lain itu akan meninggalkan tempat tersebut. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini sebagai khalifah. Ya. Kalau manusia tinggal di suatu tempat, ya, makhluk-makhluk yang lain, hewan, binatang, jin itu biasanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Ya. Maka kalau ada sebuah rumah, biasanya Pak, rumah tersebut tidak dihuni, memang biasanya setan suka menghuni rumah yang tidak dihuni. Ya. Setan itu suka menghuni rumah-rumah yang kosong, yang tidak ada penghuninya. Maka hadirin jamaah sekalian, manusia ini ya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah. Dan khalifah yang pertama pastinya makhluk manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak moyang kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian malaikat menjawab, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya. Maka para malaikat bertanya, ya Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya, yaitu di bumi ini, may yufsidu fiha, orang-orang yang merusak di dalamnya, wa yasfikud dima, dan orang-orang yang menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami ini selalu memujimu, ya, wa nuqaddisu lak, dan selalu mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari pertanyaan malaikat itu seolah-olah menandakan bahwasanya ada makhluk yang lain sebelum manusia ada di bumi ini. Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini ada orang-orang, ya, yang membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, para ulama mengatakan, ya, para ahli tafsir mengatakan, memang benar sebelum adanya manusia di bumi ini, itu ada makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Siapa itu? Yaitu makhluk jin. Ya, itu pernah tinggal di bumi ini dan membuat kerusakan di bumi ini. Ya. Di sini ada perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, 1000 tahun sebelum Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Ya. Selanjutnya Allah mengutus malaikat untuk mengusir jin-jin itu ke wilayah pesisir. Ya. Ibnu Abbas juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu menurut Al-Hasan, para malaikat mengatakan hal seperti itu berdasarkan ilham yang diterima oleh mereka. Jadi hadirin jamaah sekalian, mayoritas para sahabat dan para ulama tafsir mengatakan, ya, memang sebelum manusia ada di bumi ini sudah ada makhluk yang lainnya, yaitu dari kalangan jin. Ya, yang nanti juga pembahasan mengenai iblis. Iblis juga dari golongan jin. Ya. Iblis juga dari golongan jin. Yang kemudian Allah karena mereka ini membuat kerusakan di muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kelompok malaikat untuk mengusir mereka. Ya.
Nah, nanti ada riwayat di sini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke pesisir pantai. Ya. Nah, salah satunya itu yang diusir itu adalah iblis, di situ ada di situ. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebelum manusia ada di muka bumi ini, maka memang benar ada makhluk yang lainnya. Ya, yang di dalam beberapa riwayat dikatakan makhluk itu adalah dari kalangan jin. Ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ya, para malaikat mengatakan seperti itu, mengatakan bahwasanya kenapa engkau menciptakan di bumi ini manusia-manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini, ya. Maka di sini diberikan penjelasan bahwasanya para malaikat itu bertanya berdasarkan hikmah yang dihasilkan dari pengamatan dan pengetahuan, bukan karena penolakan sifat negatif dan kedengkian mereka terhadap Adam dan keturunannya. Ya. Jadi para malaikat itu bertanya seperti itu bukan mereka iri kepada Nabi Adam atau mereka benci kepada Nabi Adam dan keturunannya, bukan, tetapi para malaikat seperti itu karena ini adalah hikmah yang dihasilkan dari pengamatan mereka dan pernah diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir kalangan jin yang pernah merusak di muka bumi ini, ya. Bukan karena mereka membenci Nabi Adam dan keturunan-keturunannya yaitu manusia. Yang dan bukti nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh, ya, malaikat itu bersujud, maka semua malaikat bersujud kepada Adam alaihi salam, kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbara, dia menolak dan menyombongkan diri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ini dan Nabi Adam ini, ya, dengan memberikan ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Maka ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam melebihi ilmunya para malaikat. Ya. Ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam melebihi ilmu yang dimiliki oleh para malaikat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Kemudian Adam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama secara keseluruhan. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud dari al-asma'a kullaha menurut Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya adalah Allah mengajarkan Adam nama-nama semua zat dan gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Adam itu segala sesuatu. Semua nama-nama itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar ataupun yang kecil. Gunung, laut, hutan, semua nama-nama hewan-hewan, semua nama-nama tumbuhan, bahkan nama-nama malaikat, semuanya dari Jibril, Mikael, semuanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Nah, karena itulah Nabi Adam lebih mulia karena ilmunya lebih banyak daripada para malaikat. Ya. Thumma aradahum 'alal malaikah. Ya, karena tadi pertamanya itu malaikat sempat protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Allah, thumma aradahum 'alal malaikah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya kepada para malaikat. Ya. Ada memberitahu nama-nama itu, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama para malaikat. Kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Faqala ambiuni bi asma'iha. Maka Allah berkata, ambiuni bi asma'iha, kasih tahu aku tentang nama-nama ini semuanya. Ya. In kuntum shadiqin, kalau engkau itu termasuk orang-orang yang jujur. Qalu subhanaka la ilma lana. Ya. Kemudian para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami ini tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Ya. Sesungguhnya engkau yang paling mengetahui dan engkau yang paling bijaksana. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala semua nama. Ya. Maka Nabi Adam ini lebih mulia dan nanti, ya, Nabi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya, karena mulianya ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluk yang lain dari kalangan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, hadirin jamaah sekalian, di sini ada 4 keistimewaan Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam itu lebih istimewa daripada makhluk-makhluk yang lainnya? Ya. Ada 4 keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangan Allah yang mulia. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dengan tangan Allah langsung. Allah yang langsung menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, ya, kemuliaan Nabi Adam itu apa? Ditiupkan langsung ruh atau ciptaan Allah kepadanya. Ya. Allah yang meniupkan ruhnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya. Ya, kemuliaan Nabi Adam daripada makhluk yang lainnya. Ya, malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat, Nabi Adam diajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Ya, nama-nama segala sesuatu. Jadi kenapa Nabi Adam itu lebih mulia daripada makhluk yang lain? Ya, ada 4 hal ini. Yang pertama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangannya langsung. Yang kedua, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ditiupkan roh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya, kemudian malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk apa? Sujud, ya. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ya, dan ketika dikatakan kepada para malaikat, ya, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka mereka itu bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia menolak dan istikbar, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk orang-orang yang kafir, ya, karena kesombongannya iblis, ya, laknatullah alaih, ya, dia dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah sekalian, kaitannya dengan kenapa si iblis itu sombong dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat 11 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah ciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya." Nah, ini aba wastakbara, dia ini sombong itu karena kenapa? Menganggap diri dia lebih baik daripada Adam. Ya. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan ia engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat sombong ini sifat iblis, Pak. Ya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Ya. Sombong itu apa sih sombong itu? Sombong itu yang pertama kata Rasulullah SAW, ya, menolak kebenaran. Ya. Ciri-ciri orang sombong itu yang pertama apa? Menolak kebenaran. Kalau datang kebenaran dia nggak mau. Yang kedua, ya, merendahkan orang lain. Nah, jadi kalau kita ada sifat ini, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, nah, itu sifat-sifat sombong. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Karena kenapa orang nggak suka dengan orang? Karena al-mutakabbir, yang sombong itu adalah sifat Allah. Ya, Allah itu sifatnya al-mutakabbir, yang sombong. Maka Allah tidak suka sifatnya diambil oleh makhluknya. Ya, untuk sombong itu sifat satu-satunya sifat Allah, al-mutakabbir. Ya, Allah nggak suka orang-orang yang, kalau Allah boleh sombong karena memang Allah maha sempurna. Ya, Allah menciptakan segalanya.
Ya. Tapi manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ya, seolah-olah ada sebuah petunjuk mengatakan ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis, seolah-olah mengatakan bahwasanya iblis itu dari malaikat, dari golongan malaikat. Karena Allah mengatakan ya, ketika kami mengatakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat ini sujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi dari kata-kata itu zahirnya ya, seolah-olah bahwasanya malaikat itu iblis itu bagian daripada kelompok malaikat. Tetapi hadirin jamaah sekalian, ya di sini dijelaskan ya bahwasanya iblis itu bukan berasal dari golongan malaikat ya. Dan iblis itu sombong, hadirin jamaah sekalian. Di sini ada perkataan Hasan Al-Basri ya, berkata, iblis telah membanding-bandingkan diri dan ia merupakan makhluk pertama yang membanding-bandingkan diri. Nah, yang pertama kali sombong itu makhluk itu adalah iblis. Dialah yang pertama kali membanding-bandingkan diri. Dan dia lebih sombong, dia sombong kepada Adam karena dia merasa dirinya diciptakan oleh Allah melalui tanah. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui api. Maka menurut dia api lebih mulia, api lebih baik daripada tanah. Padahal hadirin jamaah sekalian, kalau kita teliti lagi, ya sesungguhnya yang lebih baik dan lebih mulia itu tanah, bukan api. Karena kenapa? Sesungguhnya tanah itu lebih bermanfaat dan lebih baik daripada api. Di dalam tanah itu terdapat unsur ketenangan, kesuburan, kemurahan, pertumbuhan, ya. Dapat banyak unsur di situ. Tenang, subur, ya, murah, dan yang lainnya banyak. Sedangkan api, apa sifat api? Kecerobohan, kekasaran, ketergesa-gesaan, dan pembakaran. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tanah itu lebih mulia daripada api. Dan walaupun sesungguhnya kalau kita baca riwayat yang lainnya, ya nanti sebenarnya iblis itu kenapa benci Nabi Adam, sesungguhnya itu hanya alasan saja, khalaqtahu min. Tapi dari awalnya iblis sudah menaruh kebencian kepada Nabi Adam karena Allah Subhanahu wa taala menentukan Nabi Adam ini dan anak keturunannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, itu sudah memang ada kebencian iblis terhadap Nabi Adam. Kemudian ketika Allah menyuruh dia untuk sujud, iblis menolak, hadirin jamaah sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala laknat dia. Ya, diusir daripada surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya Pak, sujudnya para malaikat itu bukan sujud ibadah. Ya. Para ulama tafsir menjelaskan ketika mengenai ayat ini, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah itu hanya kepada Allah, tapi sujudnya Nabi Adam, yaitu sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam, dan karena memenuhi perintah Allah, Allah yang suruh ya mereka sujud. Bukan sujud ibadah, karena kalau sujud ibadah hanya kita berikan kepada Allah, tapi sujudnya adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam karena kemuliaan dia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan iblis dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyombongkan diri. Ya, di sini dijelaskan begitu cepatnya iblis mengemukakan alasan yang sebenarnya tidak berguna sama sekali. Alasan iblis itu lebih parah dari dosanya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Ia berkata, apakah aku akan bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ya. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, ya, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan bagimu semua, sebagai sesuatu pembalasan yang cukup.
dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang kamu sanggupi dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berilah janjilah kepada mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka kecuali tipuan belaka. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu tidak akan dapat menguasai mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi hadirin jamaah sekalian, di sini ada perkataan Hasan Al-Basri. Ya, tadi kita mengatakan bahwasanya apakah iblis itu dari kalangan malaikat atau bukan? Ya. Hasan Al-Basri mengatakan iblis tidak pernah menjadi bagian dari golongan malaikat walau hanya sekejap saja. Jadi iblis itu bukan golongan dari malaikat. Ya. Syahar bin Hausyab berkata, iblis berasal dari golongan jin. Ketika mereka melakukan kerusakan di bumi, Allah mengirimkan kepada mereka satu pasukan dari malaikat. Selanjutnya para malaikat itu membunuh mereka dan mengiring mereka ke wilayah pesisir pantai. Iblis termasuk yang ditawan, kemudian para malaikat membawanya bersama bangsa jin ke langit. Saat itulah iblis berada di langit. Ketika malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, iblis menolaknya. Jadi hadirin jamaah sekalian, dulu iblis itu dari kalangan jin ini biasa berkomunikasi, bersahabat dengan para malaikat. Ketika mereka diusir oleh malaikat, iblis termasuk yang ditawan dan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh para malaikat ini menuju langit. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam dan disuruh untuk bersujud kepada Nabiullah Adam sebagai penghormatan kepada Nabiullah Adam, dan Nabiullah akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai khalifatun fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi ini, maka iblis sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sombongnya iblis ini dosanya lebih besar daripada ketidakmauan dia sujud terhadap Nabi Adamnya. Ya. Kita ini hadirin jamaah sekalian diperintahkan oleh Allah ibadah. Kita tidak mau ibadah, berdosa. Tapi kalau kita nggak mau ibadah karena kesombongan kita, itu dosanya lebih besar daripada tidak ibadahnya. Ya. Jadi iblis itu diusir oleh Allah bukan hanya karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi karena alasan yang dia buat itu, kesombongan diri dia kepada Nabi Adam, itulah yang membuat dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga seperti itu, Pak ya. Ya, mungkin kita ada yang beberapa orang itu yang tidak ibadah, ya. Dia dosa tetap, tapi mungkin dalam hatinya dia tetap ingin ibadah, Pak. Ya, insya Allah orang-orang seperti ini nanti diberikan hidayah oleh Allah. Ya, ada orang itu kan mungkin dia belum ibadah, dia masih berkubang di dalam maksiat, tetapi ketika melihat ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, dia ada rasa iri di dalam hatinya. Ya Allah, aku pengen kembali ke ibadah, pengen kemudian tobat, tapi mungkin setan masih memperdaya dia. Ya. Tapi hadirin jamaah sekalian, kalau ada orang juga maksiat tapi sombong dengan kemaksiatannya, ya. Merasa bahwasanya dirinya ini hidup bakal selama-lamanya, dinasehatin bahkan bukannya malah menerima nasihat tersebut, tetapi menolak nasihat tersebut. Allah lebih benci kepada orang-orang seperti ini dengan kesombongan mereka. Ya, Allah itu tidak suka dengan kesombongan manusia ini. Seperti dulu itu ketika Abraha ya tahu ya Abraha Pak ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu sempat dinasihati oleh Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Ka'bah ini ada yang menguasai, Allah lah yang akan menjaga Ka'bah ini, ya. Aku hanya punya unta, kembalikan untamu untukku. Unta yang telah engkau ambil ini. Jadi Abraha sempat mengambil untanya Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, kembalikan untaku. Ya, ini Ka'bah ini milik Allah. Allah yang akan menjaganya, dan Allah yang akan melindungi Ka'bah ini. Nah, kemudian Abraha mengatakan, dengan sombongnya Abraha mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku hari ini untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian di hari itulah Allah Subhanahu wa taala hancurkan Abraha dan pasukannya sampai Abraha meninggal dunia terkena sijil, itu terkena batu dari api neraka. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesombongan iblis ini lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ketidaktaatannya. Tidak taatnya Allah benci.
tetapi kesombongannya, dia tidak taat itu karena kesombongan dia, merasa lebih baik daripada Adam. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nah, sekarang ini ada orang yang menyebarkan isu yang aneh nih, Pak. Kemudian mereka mengatakan iblis itu lebih beriman kepada Allah daripada malaikat, katanya. Dia tuh cuman mau sujudnya kepada Allah aja, nggak mau sujud pada Adam. Masya Allah, ini bahlul yang ngomong begini nih, Pak, ya. Tahu bahlul ya? Ya. Bodoh ya orang ngomong begitu. Ya, sujudnya sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan dan sujud taat kepada perintah Allah. Wah, kemudian mereka bilang iblis itu lebih bertauhid, kata dia. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, dia hanya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kalau baca Al-Qur'an nggak pakai tafsir ya begitu, Pak. Ya, baca Al-Qur'an tidak pakai tafsir, ya. Kemudian tafsirnya bukan tafsir Jalalain, tapi tafsirnya jalan lain. Kalau tafsir Jalalain jelas, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini bukan tafsir Jalalain, tapi jalan lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tadi sudah kita bahas ya, bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis karena kesombongan dia ini, kemudian iblis berjanji untuk apa? Untuk memperdaya anak keturunan Nabi Adam. Dan dia meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan dan memperdaya anak keturunan Nabi Adam. Di dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Sebentar saya lihat. Al-A'raf mana ya? Al-An'am. Mana Al-A'raf? Ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Iblis menjawab perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus, ya, siratal mustaqim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, min baini aidihim, dari muka mereka, dan dari belakang mereka, wa an syama'ilihim, ya. Dan dari belakang mereka, dan dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, ya, atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang iblis sudah dendam kepada Nabi Adam dan ingin menjerumuskan Nabi Adam dan keturunannya, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, di sini ada pembahasan, ya, tentang para malaikat yang diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Apakah semua malaikat atau hanya malaikat langit saja? Ya. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang malaikat yang diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Ya. Apakah mencakup seluruh malaikat sebagaimana ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran pada umumnya, atau beberapa malaikat saja? Nah, pendapat yang paling kuat, ya, yaitu adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabiullah Adam adalah semua malaikat, baik malaikat bumi ataupun malaikat langit, semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan inilah pendapat-pendapat yang diambil oleh para ahli tafsir secara keseluruhan, ya. Termasuk di situ adalah, ya, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini ada kisah tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam. Bentar, mana ya? Hadis-hadis yang menjelaskan tentang penciptaan
Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam itu dari segenggam tanah yang tanahnya itu diambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Ya. Jadi bumi ini kan tanahnya macam-macam, Pak. Ada yang tanahnya hitam, ada yang tanahnya merah, ada yang tanahnya putih. Ya. Maka ya anak keturunan Nabi Adam itu ya akan tumbuh menurut kadar tanahnya. Ada di antara mereka yang tumbuh dengan kulitnya warna putih, ya, ada yang tumbuh dengan kulitnya warna merah, hitam, dan kombinasi di antara warna-warna tersebut. Ada yang buruk, baik, mudah, sedih, dan ada pula yang merupakan perpaduan dari semua unsur tersebut. Nah, jadi ya, kenapa kok manusia itu banyak? Macam kulitnya, macam bentuknya, macam rupanya, karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang diambil intisarinya dari seluruh bagian di seluruh bumi ini, ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, di sini juga ada yang menarik, sebuah hadis tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, yaitu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Mereka berkata, para sahabat ini berkata, Allah yang maha bijaksana dan maha agung mengutus Jibril ke bumi, hendak mengambil tanah darinya untuk diberikan kepadanya. Jadi pertama kali untuk mengambil tanah itu Allah mengutus siapa? Jibril, ya, ke muka bumi untuk mengambil tanah, seluruh bagian tanah tadi. Kemudian bumi berkata, ketika mau diambil malaikat Jibril ini, bumi ini berkata, aku berlindung kepada Allah dari tindakanmu yang mengurangi diriku. Nah, jadi bumi nggak mau tanahnya diambil, Pak, oleh malaikat. Nah, kalau kita sekarang kebalik, ya. Kita ambil takruk semuanya bumi ini, banyak-banyak kita jadiin gedung-gedung. Maka hadirin jamaah sekalian, diambil oleh malaikat Jibril, diperintah Allah. Kemudian bumi mengatakan apa? Aku berlindung kepada Allah dari tindakanmu yang mengurangi diriku atau yang menyakitiku. Ya. Maka akhirnya Jibril nggak berani mengambil karena bumi pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Jibril kembali dan tidak jadi mengambilnya. Jibril pun mengadu, "Ya Tuhan, ya Allah, bumi itu berlindung kepadamu, maka aku pun melindunginya." Jadi ketika bumi berlindung kepada Allah, ya, maka Jibril gak berani mengambilnya karena dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kembali lagi. Kemudian Allah mengutus Mikail, malaikat Mikail. Ya. Lagi-lagi bumi memohon perlindungan darinya, ya. Maka Mikail pun melindunginya, ya. Ketika dia mau diambil oleh Mikail, ya, kemudian apa? Bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Mikail pun melindunginya, nggak berani mengambil tanah dari bumi ini. Ia kembali kepada Allah dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Selanjutnya Allah mengutus malaikat Israel, ya, malaikat maut atau malaikat Israel. Bumi pun berlindung darinya, ya. Kemudian Israel berkata, aku juga berlindung kepada Allah dari perbuatan yang akan membuat kembali lagi kepadanya dan tidak menjalankan perintahnya. Jadi Jibril nggak mau, Mikail nggak mau, Israel tetap, ya, diambil oleh Israel. Israel pun mengambil tanah dari hamparan bumi dan mencampurnya. Ia tidak mengambilnya dari satu tempat saja, tetapi ia mengambil tanah yang berwarna putih, merah dan hitam. Oleh sebab itulah anak-anak keturunan Adam lahir dalam keadaan berbeda-beda, ya. Kemudian, ya, Israel membawa naik tanah itu dan mencampurinya dengan air sehingga menjadi tanah liat, ya. Artinya beberapa bagian tanah menjadi lengket dan menjadi satu. Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya dalam surah As-Sad ayat 71-72, sesungguhnya aku akan manusia dari tanah, lalu apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, hendaklah kamu sekalian tersungkur dengan bersujud kepadanya. Nah, jadi hadirin jamaah. Nah, kemudian ada satu riwayat lagi, ya, saya tidak dapatkan sini tapi saya dapatkan dalam riwayat yang lainnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah tadi Jibril nggak mau, ya,
Mikail nggak mau. Kemudian yang mau akhirnya berhasil mengambil tanah dari bumi ini malaikat Israel. Nah, setelah malaikat Israel ini mengambil tanah, hadirin jamaah sekalian, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Israel mengutus Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel, memberikan tugas kepada malaikat Israel apa? Untuk mencabut nyawanya manusia. Ya. Karena dia yang mengambil tanah ini tadi, kemudian kata Allah, kamu akan aku berikan tugas. Tugasnya itu apa? Mencabut nyawa manusia. Maka kata malaikat Israel berkata kepada Allah, ya Allah, nanti ya manusia ini akan menyalahkanku karena aku yang mencabut nyawa mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab malaikat Israel, jangan takut wahai Israel, sesungguhnya sebelum engkau cabut nyawa para manusia ini, maka aku akan menjadikan sebab dari kematian mereka. Jadi dijadikan sebab dulu baru malaikat Israel mencabut nyawanya. Sebabnya apa? Sakit jantung, ya. Sebabnya apa? Stroke. Sebabnya apa? Kecelakaan, ya. Banyak sebab, ya. Nggak pernah kan kita kemudian meninggal, kenapa dia meninggal? Malaikat Israel cabut nyawa dia. Nggak pernah kita kan, karena kita udah tahu nggak mungkin dia meninggal bukan dicabut malaikat Israel. Tetapi kita meninggal biasanya kita sebutkan sebab kematian dia. Kenapa dia meninggal? Sakit jantung. Kenapa dia meninggal? Sakit kanker, ya. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam itu dari tanah, seluruh unsur yang ada di bumi ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas malaikat Israel, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah tersebut, dan nantinya malaikat Israel pun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya, Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Ya. Allah Subhanahu wa taala apa? Meniupkan ruh. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, hingga ketika ruh itu sampai di kepalanya, Adam pun bersin. Ya. Jadi ketika Allah tiupkan ruh ini, ya, masuk ke kepalanya, maka ketika masuk ke kepalanya Nabi Adam, ya, Adam pun bersin dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, yarhamakullah, yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Atau dalam riwayat yang lain, rahimaka rabbuk ya Adam, semoga Tuhanmu memberkahimu wahai Adam. Nah, jadi ini sunnah ini masih kita pakai sampai sekarang, Pak, ya. Jadi kalau misalnya ada yang bersin, alhamdulillahirabbil alamin, kita jawab dengan yarhamakumullah. Kemudian ada hadis lagi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menciptakan Adam, ya, ini berkaitan dengan apa namanya, anak keturunan Adam, ya. Setelah Allah menciptakan Adam, dia mengusap punggungnya hingga berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa ruh. Dialah pencipta setiap jiwa dari keturunan Adam tersebut sampai hari kiamat. Allah juga menjadikan kilatan cahaya di antara dua mata setiap manusia, ya. Selanjutnya Allah memperlihatkan mereka kepada Adam. Adam lalu bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka itu? Allah berfirman, mereka adalah keturunanmu, ya. Jadi Allah memperlihatkan kepada Nabiullah Adam keturunannya. Saat itu Adam melihat salah seorang dari mereka, dan beliau merasa kagum dengan kilatan cahaya yang ada di antara dua matanya, ya. Jadi ketika Nabi Adam melihat banyak sekali keturunannya ini, ada salah seorang yang Nabi Adam kemudian kagum dengan cahaya yang ada di antara dua matanya. Kemudian Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah orang itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia adalah seorang laki-laki dari keturunan terakhirmu, namanya Daud, ya. Adam bertanya lagi, wahai Tuhanku, berapa umur yang engkau berikan kepadanya? Allah berfirman, ya, 60 tahun. Adam berkata, wahai Tuhanku,
tambahkanlah 40 tahun pada umurnya yang diambil dari umurku. Ketika umur Adam sudah habis, malaikat maut pun menemuinya. Malaikat melihat kedatangannya Adam berkata, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi? Malaikat maut menjawab, bukankah umurmu ini sudah engkau berikan kepada Daud? Rasulullah SAW bersabda, Adam mengingkari hal itu, maka keturunannya pun melakukan pengingkaran. Adam juga tidak terlepas dari lupa, maka keturunannya pun tidak terlepas dari lupa. Adam juga tidak terlepas dari kesalahan, maka keturunannya pun juga tidak terlepas dari kesalahan. Jadi hadis Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, ya, berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa, ya, istrinya Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk, ya, Nabi Adam. Sebentar, di mana? Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya. Dan ketika kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, ya. Dan makanlah, ya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah buah-buahan yang ada di dalam situ, terserah apa yang engkau inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, ya. Dan janganlah engkau dekati pohon ini, ya. Fatakuna minaz zalimin, dan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurut ayat ini, maka para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa sebelum diperintahkan masuk ke dalam surga. Ya. Karena ayat itu, wa qulna ya Adam uskun, tinggallah kalian di dalam surga. Ya. Adam, berdasarkan konteks ayat tersebut dapat dipahami bahwa penciptaan Hawa dilakukan sebelum masuknya Adam ke dalam surga. Hal ini dipertegaskan dengan firman-Nya, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Ya. Walaupun ada riwayat yang lain, ya, Ibnu Mas'ud dan dari kelompok para sahabat, mereka berkata, ya, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Ya. Karena iblis itu ditempatkan di surga, ya, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Adam ditempatkan di surga. Kemudian beliau berjalan-jalan sendirian di dalam surga, ya, dan menghiasi hari-harinya di sana tanpa ada istri yang mendampinginya. Beliau tertidur sejenak. Ketika terbangun, tiba-tiba ada salah seorang wanita yang duduk di sisi kepalanya. Ya, dia jalan sendiri gitu, ya, sepi sendirian. Walaupun di surga ternyata nggak ada istri, nggak enak juga, Pak. Walaupun di surga. Makanya kita bingung sekarang, ya, orang jomblo sampai umur 50 tahun belum kawin-kawin tuh, Pak. Ya. Padahal kadang hartanya banyak, duitnya banyak, ya, semuanya ada, tapi nggak mau menikah, ya, orang laki-laki kan. Tadi jangankan di dunia, di surga aja kalau nggak ada perempuan sepi, ya, apalagi di dunia. Ketika ketika terbangun, tiba-tiba telah ada seorang wanita yang duduk. Ya, kemudian beliau bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, seorang wanita. Ya. Beliau bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Ia menjawab, agar engkau merasa tenang bersamaku. Nah, jadi perempuan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki tenang, litaskunu ilaiha, agar kalian itu tenang kepadanya. Ini jangan kebalik, Bu. Ya, suami pulang malah bukan tenang. Malah gelisah. Pusing kepala di rumah ngelihat muka istri cemberut terus, waduh mendingan di luar, kata dia. Ya, jadi jangan kebalik. Jadi suami terpulang ke rumah itu untuk tenang, ya. Berikan muka yang ceria. Kalaupun ada masalah nantilah, sudah pulang nggak lama dikit baru ngomel. Jangan masuk ke rumah dicemberutin aja.
Pusing para suami ya. Jadi kita ini diciptakan, para wanita itu diciptakan agar ya Nabi Adam dan manusia ini ya tenang kepada mereka. Selanjutnya para malaikat bertanya kepada Adam yang telah mencapai kesempurnaan ilmu. Nah, jadi kita bahas tadi ya, Adam itu sudah mencapai kesempurnaan ilmu. Maka malaikat bertanya, siapakah namanya? Ya, istrinya tadi siapa? Siapa namanya? Wahai Adam. Adam menjawab, ya, namanya adalah Hawa. Para malaikat kembali bertanya, mengapa namanya Hawa? Adam menjawab, ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Ya, ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yaitu tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek. Ketika Adam sedang tidur, lalu ditutupnya tempat itu dengan daging. Validitas pendapat tersebut selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat pertama, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, Adam diciptakan oleh Allah Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang paling kiri, dari tulang rusuk kiri yang paling pendek, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu. Nah, tapi nggak usah nanya juga, Bu ya. Ustaz, kira-kira Nabi Adam, Siti Hawa, KUA-nya siapa? Nggak usah ditanya yang begitu ya. Sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah, nggak usah kita tanya. Ya, ini namanya masalah seperti ini, masalah tauqifi. Sudah kita tawakul aja. Nggak usah dicari-cari sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Nabi Adam dan Siti Hawa menikah dan mempunyai banyak keturunan dari pernikahan tersebut. Ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ya tadi kita katakan bahwasanya ya disuruh ditinggal di surga dan jangan makan makanan jangan mendekati pepohonan yang dilarang tersebut. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian mendekati ya pohon ini. Hadirin jamaah sekalian, para ulama itu berbeda pendapat tentang nama pohon tersebut. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya pohon itu adalah al-karam atau pohon anggur. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id dan Jubair, Asy-Sya'bi, Jaddah dan bin Hubairah, Muhammad bin Qais As-Sa'di dalam suatu riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat. Ia berkata, orang Yahudi mengklaim bahwa pohon tersebut adalah al-hintah ataupun pohon gandum. Ya. Dan juga ada yang mengatakan pohon gandum, ada yang mengatakan pohon anggur, ada juga yang mengatakan an-nakhlah, pohon kurma. Ya. Dan Wahab, seorang ulama, berkata biji buah itu lebih lunak dari mentega dan lebih manis daripada madu. Tapi hadirin jamaah sekalian, tidak ada riwayat yang sahih ya tentang nama pohon ini. Ya, artinya kita tidak perlu mencari-carinya. Tetapi kalau ada orang yang menerang namanya adalah pohon khuldi, itu kurang pas, Pak. Ya, pohon khuldi itu kenapa disebut dengan pohon khuldi? Nah, pohon abadi. Karena ketika itu iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa ini agar tidak mendekati pohon itu. Dia mengatakan bahwasannya jangan kalian dekati pohon itu hanya cara Allah saja, biar kalian tidak memakan buah itu. Karena kalau nanti kalian makan buah itu, kalian akan menjadi malaikat atau kalian menjadi abadi di surga ini. Nah, jadi ini taktiknya iblis mengatakan pohon itu pohon khuldi, pohon yang abadi. Kalau kalian makan buah tersebut, kalian akan abadi di surga ini. Dan Nabi Adam percaya. Kenapa Nabi Adam percaya? Karena ketika itu iblis bersumpah atas nama Allah. Dipikir Nabi Adam kalau bersumpah atas nama Allah sudah pasti benar, sudah pasti jujur. Ternyata iblis adalah berbohong, gitu ya. Ternyata iblis itu berbohong. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nama yang pasti mengenai
nama asli pohon tersebut. Yang pasti yang harus kita yakini adalah ya, Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang untuk mendekati pohon tersebut, tetapi kemudian mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perbedaan pendapat para ulama ya tentang surga yang disinggahi Nabi Adam. Apakah surga yang disinggahi oleh Nabi Adam itu adalah surga yang di langit yang nanti kita akan kembali ke sana, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jannatul ma'wa, surga tempat kembali nanti kita, ataukah dia qid'atun minal ard, surga di bumi ya. Surga di bumi ya. Kenapa Allah menggunakan kata-kata al-jannah? Itu hanya untuk menandakan bahwasanya begitu indahnya tempat tersebut ya, sebuah hutan yang indah atau perkebunan yang indah. Nabi Adam kemudian tinggal di situ gitu. Nah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir. Tapi pendapat yang kuat yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir yaitu adalah pendapat yang mengatakan surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah jannatul ma'wa, surga yang nanti kita kembali ke sana. Ada juga ulama yang mengatakan itu bukan, tetapi qid'atun minal ard ya, satu bagian daripada bumi ini yang mungkin tinggi, yang kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam, dan kemudian ketika mereka melarang ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ini melanggar perintah Allah, Allah turunkan di bumi juga tapi keluar dari surga tersebut. Ini ada juga, termasuk yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Muhammad Abduh dari Mesir. Dalam tafsir Al-Manarnya mengatakan bahwasanya surga itu adalah qid'atun minal ard ya, apa namanya, bagian kecil daripada bumi. Tapi pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama ahli tafsir, termasuk yang menentang adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, bahwasanya dia mengatakan surga yang benar itu adalah surga yang ditempatin Adam adalah surga al-ma'wa, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti. Nah, hadirin jamaah sekalian, yang tadi juga kita sudah bahas ya, ada bisikan iblis kepada Nabi Adam ya. Perkataan setan, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Maksudnya, seandainya kamu berdua memakan pohon buah yang ada di dalam surga ini, kalian akan menjadi malaikat atau kalian akan kekal berada di dalam surga tersebut. Dan ia, setan, bersumpah kepada keduanya. Maksudnya setan telah menyatakan sumpahnya tentang hal itu kepada Adam dan Hawa. Sesungguhnya aku, setan, termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, kemudian Nabi Adam percaya dengan perkataan setan ya. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang membujuk Nabi Adam untuk memakan buah terlarang tersebut adalah Siti Hawa ya. Yang membujuknya adalah Siti Hawa. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari ya, kalau bukan karena Bani Israel niscaya tidak ada daging yang rusak ya. Kalau bukan karena Hawa niscaya tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya. Nah, jadi yang pertama kali memakan buah tersebut ya adalah Siti Hawa ya. Kemudian Siti Hawa pun merayu Nabi Adam untuk juga ikut memakan buah tersebut. Jadi memang hadirin jamaah sekalian, godaan perempuan itu berat ya. Dulu zaman jahiliyah ya, sebuah kabilah itu bisa berperang karena perempuan, dan sebuah kabilah itu bisa berdamai karena perempuan juga. Nah, jadi begitu Bu ya. Jadi ini kalau makanya perempuan ini Masya Allah, kalau dia menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang soleh, itu pengaruhnya juga besar. Tapi kalau dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bermaksiat, pengaruhnya juga besar. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya sekarang ini kenapa banyak generasi yang rusak. Ya, karena kita lihat ibu-ibunya banyak yang rusak. Ibu-ibunya dihabiskan waktunya dengan waktu-waktu yang tidak ada manfaatnya. Ya, dengerin gosip, ya, melihat gaya hidup orang barat, melihat gaya hidup para artis. Jadi rusak pemikiran ibunya. Mereka menganggap orang hebat itu artis tuh, yang jalan-jalan ke luar negeri, yang shopping ke sini, yang bawa tas mahal walaupun tasnya boleh nyewa. Ya, tasnya boleh nyewa Bu, seolah-olah wow, mahal nih 200 juta. Ketahuan ternyata boleh
sewa, karena hanya untuk gengsi-gengsi saja. Nah, ditonton hal tersebut oleh para istri, ditonton hal tersebut oleh para perempuan, kemudian merusak pemikiran mereka. Ketika mereka rusak, wah, mereka mengatakan yang hebat itu ya seperti itu, yang bisa jalan-jalan ke luar negeri, yang kaya, yang apa, yang glamor dan yang, maka mereka akan merubah, pengen anaknya juga seperti itu. Maka anaknya masih 6 tahun, 7 tahun sudah disuruh pakai pakaian seksi-seksi, disuruh nari, disuruh ini banyak macam, Pak. Karena kenapa? Pemikirannya rusak. Maka hadirin jamaah sekalian, kalau perempuan itu pemikirannya bagus, Masya Allah luar biasa juga. Ya, dia mendidik anaknya dengan baik, mendidik keluarganya dengan baik, mendidik suaminya dengan baik. Ya, insya Allah keluarga tersebut menjadi lebih baik. Jadi memang hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika perempuan ini taat kepada Allah, maka mereka akan mengajak semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat. Ya. Kemudian ya Allah berfirman, kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu tersebut? Dan aku katakan kepada kalian, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya. Ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, ya, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu sekalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi ayat ini merupakan perintah untuk Adam, Hawa dan Iblis. Ada juga mengatakan bahwa ular. Jadi ada beberapa riwayat mengatakan yang merayu Siti Hawa itu adalah seekor ular untuk memakan buah tersebut. Ya. Dan beberapa riwayat juga yang diusir itu Adam, Hawa, Iblis, ikut juga ularnya ikut turun daripada surga. Penyebutan adanya ular bersama Adam dan Hawa diperkuat oleh hadis dari Rasulullah SAW yang pernah memerintahkan untuk membunuh ular. Beliau bersabda, kami tidak pernah berdamai dengan ular sejak kami bermusuhan dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ayat ini menunjukkan perintah bagi Adam dan Iblis. Selanjutnya Adam diikuti oleh Hawa, sementara Iblis diikuti oleh ular. Nah, hadirin jamaah sekalian, di mana tempat Nabi Adam diturunkan? Ya, di mana tempat Nabi Adam diturunkan? Ini ada beberapa riwayat, ya, tentang tempat di mana sih Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Ibnu Abbas berkata, ya, Adam diturunkan ke bumi tepat di suatu wilayah yang bernama Dahna. Ya, tempat itu terletak antara Mekah dan Taif. Ya, tempatnya apa? Terletak antara Mekah dan Taif di tanah haram. Jadi ini, Pak, tanah haram ini, Mekah itu tanah, dari zaman Nabi Adam dia sudah menjadi tanah haram. Ya, bukan hanya zaman Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Dari zaman Nabi Adam pun, ya, dia sudah menjadi tanah haram. Bahkan nanti ada riwayat ketika kaum Ad itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu orang yang selamat dari penghancuran tersebut. Karena kenapa? Dia sedang berada di tanah haram. Ya. Nah, kemudian ketika keluar dari tanah haram, ikut juga dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanah haram itu, ya, memang dari dulu sudah menjadi tanah haram, bahkan sebelum Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah di situ. Ya. Nah, jadi tempat itu menurut Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya mengatakan namanya adalah Dahna. Ya. Ada juga riwayat dari Hasan, ya, Adam diturunkan di wilayah India. Ya, di wilayah mana? India. Sedangkan Hawa di Jeddah. Nah, kalau Hawa ini memang kuat riwayatnya mengatakan dia memang diturunkan di Jeddah. Bahkan kabarnya makamnya pun masih ada katanya di Jeddah, makamnya Siti Hawa. Wallahu alam, dia benar atau tidak itu makamnya. Ya. Sedangkan Iblis diturunkan di wilayah Dastimyan di Basrah. Basrah di Makkah, di mana? Irak. Ya. Sementara itu ular diturunkan di Isbahan. Ibnu Hatim, Isbahan ini Iran sekarang. Ibnu Hatim juga meriwayatkan seperti ini. As-Sa'di mengatakan Adam turun di India dan bersamanya pula turun di Hajar Aswad, dan bersamanya turun pula Hajar Aswad. Ya, jadi Adam itu diturunkan di
India menurut Imam As-Sa'di. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Ibnu Umar meriwayatkan, ya ada riwayat lagi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, Adam diturunkan di Sofa sedangkan Hawa diturunkan di Marwa. Riwayat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi artinya pendapat banyak ya mengenai di mana sih Nabi Adam dan Siti Hawa itu diturunkan. Walaupun ada juga riwayat kemudian mengatakan tempat pertemuan antara Adam dan Hawa itu adalah di Arafah atau yang disebut dengan Jabal Rahmah. Ya, di situ tempat Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan. Beberapa riwayat mengatakan seperti itu. Walaupun hadirin jamaah sekalian, ini ada banyak kesalahan jamaah umrah ya, yang datang ke sana kemudian minta jodoh di situ, Bu. Ya, minta jodoh di mana? Di Jabal itu nggak ada manfaatnya, Bu. Itu nggak ada manfaatnya. Ya, tempat kita ziarah aja ke situ tuh. Ya ziarah ya kita, karena di situ juga Arafah. Arafah itu hanya bermanfaat ketika musim haji, ketika kita wukuf. Nah, ketika kita wukuf di Arafah pada musim haji, memang itu adalah tempat afdalnya untuk berdoa. Tapi kalau Jabal Rahmah bukan musim haji ketika kita umroh, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Bukan tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kita makbul berdoa di situ, tidak. Ini banyak yang salah kaprah aja, bawa spidol dari bawah, nulis nama calonnya. Ya Allah, mudah-mudahan. Ya. Ada yang seperti itu, Bu, kalau kita umroh ya. Masya Allah. Saya tidak tahu dari mana itu pemahaman-pemahaman seperti itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa lama sih Nabi Adam itu tinggal di surga? Ya. Di sini ada riwayat dari Ibnu Abbas juga berkata, Adam tidak mendiami surga kecuali selama waktu antara sholat asar sampai terbenamnya matahari. Wah, jadi sebentar, Pak. Selanjutnya ia Al-Hakim berkata, hadis ini sahih menurut syarat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan hadis ini. Ada hadis yang lebih sahih lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ya, bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik yang hari ada padanya matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu juga beliau dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga. Jadi pada hari Jumat. Jadi Sayyidul Ayyam, hari terbaik itu adalah hari Jumat. Ya, hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dan hari itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam kepada surga, dan pada hari itu pula beliau dikeluarkan dari surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, intinya ada beberapa riwayat sih, ada juga yang mengatakan lebih daripada satu hari, ada yang mengatakan 34 tahun dan yang lainnya, tetapi pendapat yang kuat di sini dikuatkan oleh Imam Ibnu Abbas hanya satu hari saja, ya, dari asar menjelang dari mana? Dari asar, antara sholat asar sampai terbenamnya matahari, Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Jadi Nabi Adam dan Nabi Musa itu pernah berdebat. Imam Bukhari berkata, Qutaibah menceritakan kepada kami, Ayyub bin An-Najjar menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Musa pernah mendebat Adam alaihissalam. Musa berkata kepada Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahanmu. Adam menjawab, wahai Musa, engkau telah dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Apakah engkau mencela diriku atas suatu hal yang telah ditulis oleh Allah sebelum dia menciptakan aku, atau yang telah ditakdirkan Allah terhadap diriku sebelum dia menciptakan aku? Rasulullah SAW kemudian bersabda, maka Adam dapat membantah argumentasi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, kenapa engkau bermaksiat kepada Allah sehingga sekarang anak keturunanmu jadi keluar daripada surga dan mendapatkan kesusahan.
Nah, tapi kemudian, wahai Adam, kenapa engkau menyalahkan aku, sedangkan itu sudah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan aku. Nah, maka ketika itu Rasulullah SAW menimpali bahwasanya Nabi Adam bisa mengalahkan, ya, dalam perdebatan tersebut bisa mengalahkan argumentasinya Nabi Musa alaihissalam. Di sini banyak ya pendapat-pendapat yang lainnya. Iya, kenapa Bu? Iya, gimana Bu? Tadi kan Bapak mengatakan bahwa Nabi Adam keluar dari surga itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya pernah mengikuti satu inilah pokoknya. Lalu dikatakan di situ bahwa di dalam kajian itu dikatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis, siapa yang tidak mau di situ bersujud, maka kami menjawab iblis yang tidak mau sujud. Lalu kemudian ditanya perbuatan siapakah apakah perbuatan iblis tadi tidak sujud kepada Adam itu perbuatan siapa? Saya jawab perbuatan iblis. Lalu diterangkan di situ bukan, itu perbuatan Allah. Makanya itu perbuatan Allah karena Allah bebas berkehendak untuk melakukan apa kemauannya. Maka ketidakpatuhan iblis tadi itu adalah kehendak Allah. Ya, jadi baik dan buruk itu adalah ciptaan Allah. Jadi sebelum orang, kenapa dikatakan begitu? Karena tidak ada satupun makhluknya yang bisa melakukan satu tindakan tanpa izin dari Allah. Nah, oleh sebab itu perbuatan iblis tidak sujud kepada Adam itu adalah perbuatan Allah. Mohon maaf kalau berkaitan dengan yang Bapak katakan tadi bahwa itu sudah ditakdirkan, itu nanti bisa jadi dalil, Pak, bahwa memang perbuatan iblis itu sudah ditulis gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa ya Pak dalil dalam Al-Quran untuk mengatakan bahwa ya jangan nyalahkan Allah gitu. Karena Allah memberi pilihan kepada kita manusia gitu. Apa ya Pak dalilnya untuk mengcounter itu? Soalnya kalau mengikuti dalil yang tadi bahwa semua sudah dituliskan, maka nanti kalau ada orang nyopet dia bilang, nah ini takdir kan Allah. Iya betul gitu. Gitu. Itu pertanyaan saya Pak. Makasih. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam pendapat ini ada dua sekte yang berbeda pendapat ya, dan ini semuanya sekte ini keluar daripada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yang disebut dengan sekte Qadariyah, ya, yang kedua dengan sekte Jabariyah. Sekte Qadariyah atau juga diambil oleh pendapat Mu'tazilah bahwasanya manusia itu bebas. Ya, kita ini bebas, tidak ada kaitannya dengan perintah Allah. Apa yang kita lakukan ini semuanya adalah tidak tanpa intervensi Allah sedikit pun. Itu pendapat sekte Qadariyah. Sedangkan pendapat sekte Jabariyah mengatakan semua apa yang kita lakukan ini adalah jabar, dipaksa oleh Allah. Jadi saya mengambil ini karena Allah yang suruh saya ambil ini. Saya mengambil seperti ini karena Allah. Nah, ini dua kelompok yang memang berseberangan dan dua-duanya kelompok yang menyimpang daripada Islam. Di dalam keimanan kita kepada qada dan qadar, bahwasanya Allah memang mengetahui perbuatan manusia dan perbuatan iblis juga Allah tahu. Itu semuanya atas ilmu Allah, atas pengetahuan Allah. Tetapi bukan Allah yang menyuruh itu, bukan. Yang kemudian kalau kita salahkan Allah, nanti kita akan mengatakan ya tadi nyopet, berzina, bermaksiat karena saya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali mereka itu merubah diri mereka sendiri. Artinya memang segala sesuatu ini atas ilmu Allah, tetapi kan manusia itu diberikan ikhtiar. Ya, diberikan apa? Ikhtiar, diberi kemampuan membaca, oh ini baik, oh ini tidak, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Kalau memang semuanya ini dipaksa oleh Allah, semuanya ini
atas keinginan Allah, ya untuk apa Allah memberitahu yang baik, memberitahu yang jelek, memberitahu yang buruk? Ya, untuk apa? Ya, Allah memberitahukan seperti itu kan agar kita ini memilih hadirnya. Yang kedua hadirnya berkaitan dengan takdir, kita kan tidak tahu takdir kita ini. Apa takdir kita ini baik atau buruk kan kita tidak tahu. Maka kalau kita ingin baik, ya ikutin perintah-perintah yang baik. Kalau kita ingin yang buruk, ya lakukan perintah-perintah yang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan itu tadi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat pernah mencambuk orang yang berhujjah dengan takdir. Ya, jadi ada orang yang mencuri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika dia mencuri, ditanya oleh Umar, "Kenapa engkau mencuri?" "Saya mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Umar, potong tangannya dan cambuk dia 80 kali. Nah, potong tangannya karena dia sudah mencuri, cambuk 80 kali karena dia mempermainkan takdir Allah. Jadi segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang buruk datangnya dari diri kita sendiri. Tapi semua itu atas sepengetahuan Allah, ya ilmu Allah. Allah tahu. Nah, cuman hadirin jamaah sekalian, tapi bukan atas kita ini kemudian dipaksa oleh Allah untuk melakukan, tapi semuanya itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu. Jadi kemudian ya itu tadi, kemudian ada pendapat mengatakan bahwasanya iblis itu lebih bertauhid kepada Allah karena dia tidak mau sujud kepada Allah. Nah, ini kan berbahaya. Iya, Bu? Iblis tidak mau sujud kepada Adam, ya dia sujudnya hanya mau kepada Allah Subhanahu wa. Jadi dalam konsep takdir dalam masalah dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya manusia ini memang diketahui segala sesuatunya oleh Allah, tapi manusia tetap diberikan ikhtiar. Kayak kita sekarang ini hadirin jamaah sekalian, ya. Kita nggak bisa milih jadi orang Indonesia atau jadi orang Cina atau jadi orang Arab atau jadi orang Sunda. Ini semuanya adalah takdir Allah. Tapi menjadi orang Islam itu pilihan kita, Bu. Bukan salah Allah. Ya, kita jadi manusia. Saya misalnya ada yang jadi orang India, ada yang jadi orang Arab, ada yang jadi orang Indonesia, ada yang jadi orang Sunda, ada yang jadi orang Jawa. Nggak bisa milih kan kita kan? Tiba-tiba diciptakan Allah saja. Tetapi kita bisa milih. Ini agama yang benar, kita pilih agama yang benar ini. Begitu. Jadi dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah tuh antara dua sekte yang berbeda. Yang satu menganggap bahwasanya kita ini dipaksa Jabariyah, yang satu mengatakan kita ini bebas, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bu, ya. Mungkin yang bisa saya jawab. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini bercerita tentang pengambilan sumpah anak cucu Nabi Adam sebelum mereka lahir. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah mengambil perjanjian dari punggung Adam di Na'man, yaitu pada hari Arafah. Selanjutnya dia mengeluarkan dari sulbi Adam semua anak keturunannya yang dia ciptakan. Dia menyebarkan semua anak keturunan Adam itu di hadapan Adam bagaikan kumpulan zarrah, kumpulan atom yang kecil-kecil. Setelah itu Allah menghadap ke arah mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, bala. Ya, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?" Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, sebelum dari zaman Nabi Adam, kita ini sudah diminta persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Bala Rabbi, bala, benar engkau adalah Tuhan kami. Yang nanti ketika kita sudah masuk ke dalam jasad ini dan dicabut kembali nyawa kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban daripada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian masa tinggal Nabi Adam di surga dan waktu dikeluarkannya ke bumi. Para ulama juga berbeda pendapat tentang lamanya masa menetap bagi Adam dan Hawa di dalam surga. Ada yang berpendapat lamanya 1 hari menurut hitungan hari dunia tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, dalam hal ini kami telah mengupakan suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu' dan Allah menciptakan Adam pada saat terakhir pada hari Jumat. Ya. Adam diciptakan pada hari Jumat, beliau juga dikeluarkan dari surga pada hari tersebut. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, ya, Ibnu Jarir berkata, Adam diciptakan di akhir waktu pada hari Jumat. Perhitungan 1 jam di surga sama dengan 83 tahun 4 bulan menurut perhitungan waktu di dunia. Ya. Pada mulanya Adam terbentuk dari tanah liat selama 40 tahun sebelum ditiupkan roh ke dalam tubuhnya. Beliau menempati surga selama 30 atau 43 tahun 4 bulan sebelum diturunkan ke bumi. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Razak telah meriwayatkan dari Hisham bin Hasan dari Siwar bahwa Atha bin Abi Rabah menceritakan ketika kedua kaki Adam telah menginjakkan bumi sedangkan kepalanya di langit. Masya Allah, jadi kakinya di bumi, kepalanya di langit. Ya. Allah memendekkan tubuhnya menjadi 60 hasta. Ya. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini masih diperselisihkan karena terdapat hadis lain yang sebelumnya telah disepakati kesahihannya berasal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta. Tinggi makhluk itu terus menerus berkurang hingga sekarang. Nah, jadi memang kalau makhluk zaman dahulu itu tinggi-tinggi, Pak, ya, tinggi-tinggi. Kemudian terus juga umurnya panjang-panjang. Ya, Nabi Adam itu diriwayatkan di sini disebutkan umur Nabi Adam itu sampai 1000 tahun. Ya, umur Nabi Adam itu sampai 1000 tahun. Umur Nabi Nuh 1000 dikurangin 50, 950 tahun. Ya, 900 berapa? 50 tahun umurnya Nabi Nuh. Panjang-panjang. Nah, tapi kalau umurnya umat Nabi Muhammad SAW kata Rasulullah, umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu yang kebanyakan umur umat dan orangnya zaman dulu itu tinggi. Di sini ada juga perbedaan di antara para ulama, ya. Apakah Adam dan Hawa mempunyai anak yang lahir di surga? Sebagian ulama mengatakan bahwa suami istri itu tidak mempunyai seorang anak pun yang lahir di surga. Semua anaknya lahir ketika keduanya sudah berada di bumi. Akan tetapi sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa di antara anak-anaknya ada yang lahir di surga, yaitu Qabil dan saudara perempuannya Qalimah. Wallahu a'lam. Para ulama menjelaskan bahwa setiap kali Hawa mengandung, ia melahirkan 2 anak kembar. Ya. Setiap kali mengandung dia melahirkan apa? 2 anak kembar yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan kepada Adam, ya, agar setiap putranya dinikahkan dengan putri yang bukan pasangan kembarannya, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, anak laki-lakinya tidak halal, tidak boleh menikahi anak perempuan kembarannya yang lahir bersama-sama. Jadi lahir kembar. Nanti nikahnya itu silang, ya, kakak ke adik, yang ini begini gitu. Nah, maka disitulah nanti kisah mengenai apa? Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil itu, ya, Qabil punya saudara yaitu Qalimah, sedangkan Habil juga punya saudara, siapa itu saya lupa namanya, ya. Ada salah di sini tidak diriwayatkan namanya. Nah, hadirin jamaah sekalian, kemudian dinikahkan kan seharusnya silang, ya. Tapi ternyata Qabil tidak mau karena dia melihat Qalimah ini saudara perempuannya lebih cantik, ya, daripada adiknya ini, maka dia meminta Qalimah. Maka akhirnya Nabi Adam memerintahkan mereka ini berdua untuk memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil kemudian memberikan kurban hewan ternak yang terbaik, ya, kambing yang sangat baik, yang bagus, yang gemuk. Sedangkan Habil, ya, Qabil kemudian mengorbankan apa? Hasil pertanian yang buruk, yang jelek-jelek. Nah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala membakar punyanya Qabil dan menerimanya kurban yang diberikan oleh Habil. Nah, kemudian yang membuat marah Qabil dan dia ingin membunuh Habil. Ya, ingin membunuh Habil. Ketika Habil diancam dengan ancaman pembunuhan oleh Qabil, ia Habil berkata,
sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ya, jadi walaupun Qabil mau bunuh, Habil tidak mau. Hal ini menunjukkan kemuliaan akhlak Habil dan rasa takutnya kepada Allah. Ia sama sekali tidak mau membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh saudaranya itu terhadap dirinya. Oleh sebab itu di dalam kitab As-Sahihaini ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang muslim berhadapan dengan pedang, pembunuh dan yang terbunuh ada di neraka. Al-qatil wal muqtul finnar, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh pantas masuk neraka, lalu bagaimana dengan yang terbunuh? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya ia ingin membunuh kawannya juga. Nah, jadi ada dua orang muslim, dua-duanya apa? Saling membunuh. Yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh juga masuk neraka. Sahabat tanya, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Karena dia niat juga untuk membunuh saudaranya. Karena dibunuh duluan dia nggak bisa kan? Tapi sebenarnya dia niat untuk membunuh saudaranya juga. Karena itulah Habil tidak mau membunuh Qabil, karena dia tidak mau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan akhirnya sebagaimana yang kita ketahui, ya akhirnya Habil terbunuh, ya, dan caranya kemudian dikuburkan dengan melihat dua burung gagak yang berseteru. Ya, di sini dikisahkan ya, ada dua burung gagak yang berseteru, ya, kemudian dikubur. Akhirnya Habil dimakamkan dengan cara dikuburkan oleh saudaranya Qabil ini. Hadirin jamaah sekalian, sebagian ulama juga berbeda pendapat dengan alat apa Qabil membunuh Habil. Ada yang mengatakan dengan besi, ada yang mengatakan dengan batu, ada juga yang mengatakan dengan dicekek. Nah, ini beberapa banyak riwayat ya tentang pembunuhan Qabil terhadap Habil. Hadirin jamaah sekalian, di mana tempat Qabil membunuh Habil? Nah, di sini ada riwayat nih. Tempatnya yaitu bagian selatan Damaskus, tepatnya di Gunung Qasyun. Ya. Di gunung apa? Qasyun. Gunung Qasyun, gunung yang sangat terkenal di kota Damaskus. Terdapat sebuah gua yang dinamakan Gua Darah, Magharoh Dam. Ya. Gua ini dikenal sebagai tempat Qabil membunuh Habil. Tempat ini ditemukan oleh ahli kitab. Tentang kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Jadi ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya yang mendapatkan gua ini, tetapi apakah benar? Wallahu a'lam. Al-Hafiz Ibnu Asakir menyebutkan di dalam biografi Ahmad bin Katsir yang menurutnya termasuk orang saleh, bahwa Ahmad bin Katsir pernah bermimpi melihat Nabi, Abu Bakar, Umar dan Habil. Ia meminta Habil untuk bersumpah bahwa itu adalah darahnya. Selanjutnya Habil pun bersumpah bahwa itu benar-benar darahnya. Ia lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan tempat tersebut sebagai tempat yang mustajab untuk berdoa. Allah mengabulkan permohonannya itu. Rasulullah pun membenarkan hal itu seraya bersabda, sesungguhnya Habil, Abu Bakar dan Umar selalu menziarahi mengunjungi tempat ini setiap hari Kamis. Walaupun hadis ini kemudian ada beberapa ulama yang mengkritisi kesahihannya. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam sangat bersedih ya terhadap pembunuhan terhadap Habil ini, ya, karena dia salah seorang anak Nabi Adam yang sangat dicintai oleh Nabi Adam. Kemudian hadirin jamaah sekalian, anak Nabi Adam itu ada 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Ya, ada 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Jadi karena lahirnya itu kembar, jadi dia cuma 20 kali kehamilan. Putra pertamanya bernama Qabil dengan kembaran putri sulungnya bernama Qalima. Sedangkan putra bungsunya bernama Abdul Mughis dengan kembaran putri bungsunya bernama Ummul Mughis. Setelah itu bertebaranlah anak-anak keturunan Adam dan Hawa di muka bumi dan jumlahnya terus bertambah banyak. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Adam tidak wafat sebelum beliau menyaksikan anak-anak dan cucunya yang semuanya berjumlah 400.000 jiwa. Masya Allah, banyak benar Pak, 400 jiwa ya, 400.000 jiwa ya anak-anaknya Nabi Adam.
Hadirin jamaah sekalian, di sini ada sebuah hadis ya dari Samurah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ketika Hawa mengandung, iblis mengelilinginya, sama sekali tidak ada anak Hawa yang bertahan hidup. Iblis pun berkata, berilah ia nama Abdul Harith. Selanjutnya Hawa memberi nama anaknya Abdul Harith. Ia tetap bertahan hidup. Hal yang demikian ini merupakan wahyu dan perintah dari setan. Hadis riwayat dan Imam Tirmidzi. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Ibnu rahimahullah. Ya, jadi hadis ini didhaifkan oleh beberapa ulama. Ada ulama yang mensahihkannya termasuk Imam Tirmidzi, tetapi Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini apa? Riwayatnya dhaif. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan bahwasanya Adam adalah seorang nabi dan utusan Allah. Ya, dia manusia pertama tapi juga dia seorang nabi. Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi itu? Ya, Rasulullah menjawab, jumlahnya ada 124.000 nabi. Jadi nabi itu ada berapa, Bu? 124.000 nabi. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Ya, sebagian diceritakan oleh Allah, sebagian tidak diceritakan. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para rasul di antara para nabi itu? Rasulullah menjawab, sebanyak 313. Jadi nabinya ada berapa? 124.000 nabi, sedangkan rasulnya ada 313. Aku bertanya lagi, siapakah yang paling pertama di antara mereka itu? Rasulullah menjawab, Adam. Artinya Nabiullah Adam adalah nabi yang pertama. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah beliau Adam adalah seorang nabi dan rasul? Rasulullah menjawab, ya. Allah menciptakan beliau dengan tangannya. Selanjutnya Allah menyiapkan ruh ke dalam tubuhnya. Selain beliau ada pula yang menerima risalah kenabian. Kemudian hadirin jamaah sekalian, Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Nabi Adam di surga. Ini kisah ketika Isra Mi'raj ya. Kisah ketika Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bersabda, disebutkan bahwa ketika Rasulullah melewati langit dunia, beliau bertemu dengan Adam. Ya, Adam berkata kepada beliau, selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, samping kanan orang itu terdapat sekelompok orang. Jadi ketika Rasulullah melihat Nabi Adam, di samping kanannya ada sekelompok orang, ya. Dan di sebelah kirinya juga terhadap sekelompok orang. Ketika orang itu melihat ke sebelah kanannya, ia tertawa. Namun ketika orang itu melihat ke sebelah kirinya, ia menangis. Ya. Akhirnya aku bertanya, wahai Jibril, siapa orang itu? Jibril menjawab, beliau adalah Adam, dan mereka adalah roh-roh anak-anak keturunannya. Ketika Adam melihat kelompok sebelah kanan, yaitu para penghuni surga, beliau tertawa. Namun ketika Adam melihat kelompok sebelah kiri, yaitu para penghuni neraka, beliau menangis. Nah hadirin jamaah sekalian, kemudian di antara anaknya Nabi Adam ada juga yang menjadi nabi, yaitu adalah Nabi Syith. Nabi siapa? Nabi Syith. Ya. Abu Dzar meriwayatkan sebuah hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, 104 lembaran. Sebanyak 5 suhuf diturunkan kepada Syith, ya, diturunkan kepada Syith. Jadi anak Nabi Adam salah satunya menjadi nabi, yaitu Nabi Syith, ya, Nabi Syith. Dan hadirin jamaah sekalian, dari keturunan Syith inilah nanti kemudian turunlah para nabi-nabi selanjutnya. Termasuk dari keturunan Syith ini nanti sampai kepada Nabi Idris alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Dari nabi yang bernama Nabi Syith. Usia Nabi Adam dan masa tinggalnya di bumi. Ya, usia Nabi Adam dan masa tinggalnya di bumi. Para ulama berbeda pendapat tentang pemakaman jenazah Nabi Adam. Menurut pendapat yang masyhur, jenazah beliau dimakamkan di suatu pegunungan saat beliau diturunkan dari surga, yaitu di India. Ya, makamnya Nabi Adam. Ada satu riwayat mengatakan seperti itu. Ada pula yang mengatakan bahwa jenazah beliau dimakamkan di gunung bernama Jabal Abu Qubais yang berada di Mekah. Di sebelah, kalau kita keluar Masjidil Haram, ke sebelah kanan itu ada Jabal Abu Qubais. Nah, itu kabarnya disitulah makamnya
Nabi Adam alaihissalam. Sumber lain menyebutkan bahwa sebelum terjadi badai topan dan banjir yang sangat dahsyat, Nuh memindahkan jasad Adam dan Hawa dalam sebuah peti. Selanjutnya jenazah kemudian dimakamkan di Baitul Maqdis. Demikianlah sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari sebagian perawi, ia berkata, kepala Adam berada di Masjid Ibrahim, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Sedangkan kedua kakinya berada pada bebatuan di Baitul Maqdis. Sementara itu Hawa wafat setahun setelah wafatnya Nabi Adam. Jadi Hawa itu wafatnya setahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya? Di Masjidil Haram dan kakinya ada di Baitul Maqdis, saking besarnya. Ya, ini kan riwayat Pak, Ibu ya. Ya memang kan kita tahu bahwasanya Nabi Adam itu sangat tinggi, umat-umat terdahulu itu sangat tinggi-tinggi. Tapi wallahu alam ini berapa banyak riwayat ya. Berapa banyak riwayat. Salah satu riwayat mengatakan seperti itu dari Ibnu Asakir. Ya, jenazah Nabi Adam itu kepalanya ada di Masjidil Haram, sedangkan kakinya ada di Baitul Maqdis. Nah, di sini di dalam kitab ini disebutkan hidup selama disebutkan bahwa Adam alaihissalam hidup selama 930 tahun. Nah, tapi ada juga riwayat mengatakan umurnya Nabi Adam itu ada berapa? 1000 tahun karena ditambah dengan umur dia ketika masih di surga, ketika masih di surga. Tadi kan kita iniin 43 tahun dan yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian, salah satu anak Nabi Adam sebagaimana kita ketahui adalah Nabi Sis. Atta al-Khurasani berkata, saat Adam wafat, semua makhluk menangisi beliau selama 7 hari. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Setelah Adam wafat, yang memikul tanggung jawab dan tugas selanjutnya adalah putra beliau yang bernama Syis. Ya, jadi setelah Adam wafat, yang memikul tanggung jawab adalah Syis. Beliau adalah seorang nabi juga, yang tadi kita bilang bahwasanya mendapatkan suhuf, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa suhuf. Ya, ketika Syis hampir tiba, beliau berwasiat kepada putranya yang bernama Anwashi. Ya, jadi dia punya putra apa? Anwashi. Selanjutnya ialah yang melanjutkan tugas ayahnya. Jadi Anwashi yang melanjutkan tugas Nabi Syis. Setelah Anwashi wafat, tugas tersebut dilanjutkan oleh putranya yang bernama Qanin. Nah, setelah Qanin wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mahlayil. Ia adalah orang yang pertama dianggap sebagai raja oleh sebagian masyarakat Persia. Ia juga merupakan orang pertama kali yang memotong pepohonan, membangun kota, benteng-benteng besar. Ia pula orang yang membangun kota Babilonia. Nah, kota Babilonia tahu di mana nih Pak? Kota Babilonia? Irak. Ya, Irak pusatnya dulu, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kota Asus Al-Aqsa. Ia juga orang yang berhasil mendesak iblis dan bala tentaranya ke ujung bumi. Ia pernah membunuh makhluk sejenis yang membangkang dan menentangnya. Ia memiliki mahkota kerajaan yang agung dan pernah hidup dan pernah pidato di hadapan manusia. Ia memegang kekuasaan negaranya selama 40 tahun. Setelah Mahlayil wafat, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yarat. Menjelang wafatnya, Yarat berwasiat kepada putranya yang bernama Khanuk, yang di kemudian hari dikenal dengan Idris. Nah, jadi Nabi Idris itu dari keturunan Nabi Syis, ya. Tadi salah satunya pernah menjadi raja yang sangat besar, ya, yang bernama siapa tadi? Mahlayil. Mahlayil punya anak Yarat. Yarat punya anak Khanuk. Mempunyai julukan Khanuk ini adalah Nabiullah Idris alaihi salam. Ya, kita cukupkan sampai sini berkaitan dengan sejarah Nabi Adam alaihissalam. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Cukup? Cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.